Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali masih di daring di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Sebagaimana pekan yang lalu kita sudah bertemu di pertemuan pertama dengan materi kontrak kuliah dan pembagian tugas. Nah, kali ini di pekan kedua ini kita masuk ke dalam pembahasan ke satu dan kedua nantinya ya. Yang pertama, kita akan membahas konsep dan fungsi-fungsi manajemen di lembaga pendidikan Islam. Jadi tidak sah pembahasan awal jika tidak mengupas konsep dari mata kuliah manajemen pendidikan Islam ini. Apa sih definisi dari MPI? Tujuannya apa? Fungsinya apa? Kenapa kok penting dibahas? Bahkan mata kuliah khusus manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini akan kita bahas. Konsep manajemen pendidikan Islam adalah suatu rencana mengelola atau mengatur, memimpin dan mengajarkan pendidikan Islam berdasarkan sumber Islam ya, agar tujuan pendidikan Islam itu tercapai secara efektif, efisien dan produktif. Nah, ini kalau dikupas dari sisi bahasa juga, manajemen itu adalah mengelola atau mengatur, memanage. Pendidikan Islam itu ya sebuah lembaga, baik itu formal, non formal, lembaga pendidikan Islam. Nah, yang semuanya itu pasti dan harus berdasarkan sumber Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Sumber utama Islam yaitu Al-Quran yang pertama. Itu. Supaya apa ya? Supaya tujuan pendidikan Islam itu tercapai secara efektif, efisien dan produktif. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah produktif. Jadi tidak hanya pada tataran teori saja, tetapi juga produk. Ada produk di situ. Ada produknya apa? Nah, nanti dari materi-materi masing-masing dalam mata kuliah ini akan dikupas, akan dibahas. Nah, karena kita manajemen pendidikan Islam, maka di awal tadi sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ini dari hadisnya. Hadis dari manajemen, pentingnya mengelola, pentingnya mengatur, itu ditegaskan dalam hadis ini. Iqtanim homsan qabla homsin. Manfaatkanlah 5 keadaan, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara itu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, di sini yang paling penting digarisbawahi juga adalah waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Wa faraghoka qabla syughlika. Ya. Waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Nah, di sini harus dikelola dengan baik. Karena jika tidak, ya waktu itu tidak bisa diputar kembali, tidak bisa diulang kembali kan gitu. Nah, ini nanti bagaimana mengaturnya nanti ada di slide berikutnya. Lalu fungsinya untuk apa sih manajemen pendidikan Islam itu? Nah, ini dia. Nah, kaitannya dengan hadis tadi, masa luang sebelum datang masa sempit, makanya harus dipoats. Nah, kunci manajemen pendidikan Islam khususnya nanti ada kaitannya ayat planning itu mana, ayat organizing mana, ayat actuating mana, ayat controlling mana, itu ada semua. Karena Al-Quran itu sangat-sangat universal dan bisa sampai akhir zaman nanti. Sumber agama Islam penutup ya, penutup semua agama. Rasul terakhir Nabi Muhammad itu. Fungsi pertama adalah planning, perencanaan. Jadi kaitannya dengan pendidikan Islam ini ya. Seorang harus mempunyai rencana jangka panjang yang ingin dicapai dalam suatu lembaga. Contohnya apa? Visi misi. Ada visi misi, kemudian ada misi jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Tuh, visi ya harus manut itu, visi ya, nggak boleh dirubah-rubah kecuali kalau memang ada kesepakatan dalam untuk menyesuaikan memang perubahan pendidikan, perubahan zaman itu. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Setelah direncanakan, maka di situ diorganisasikan. Siapa ini yang sesuai ahlinya, ada SOP-nya, ada
deadline-nya. Nah, itu organizing namanya. Yang ketiga, actuating, tindakan. Nah, setelah direncanakan, setelah dibagikan tugasnya, diorganizing, kemudian ya ditindaklanjuti itu. Ditindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah controlling, evaluasi. Nah, ini terus ini berputar terus ya. Tidak boleh mandek. Tidak boleh mandek ini ya. Ini planning, controlling, nanti dievaluasi, dikontrol lagi mana yang harus diperbaiki, direncanakan lagi, diterapkan, dibagi pekerjaannya, jobnya, diterapkan, kemudian dievaluasi lagi, semakin terus semakin baik. Yang belum baik diperbaiki, terus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kebutuhan stakeholder. Nah, terus itu tuh ya, itu fungsi manajemen pendidikan Islam. Kalau tidak ada perencanaan, ya ngawur berarti ya, terserah. Jadi sesuai guru masing-masing, sesuai tenaga kependidikan masing-masing gitu kan, ya akhirnya tidak jalan sesuai visi. Tidak ada visi itu lembaga pendidikan Islam berarti itu. Nah, ini dia dalil manajemen pendidikan Islam tadi. Yang pertama adalah perencanaan. Di Quran surat Al-Hasyr Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Diperbuatnya untuk hari esok, ini yang saya tebalkan ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Direncanakan kan berarti untuk hari esok kan? Apa rencana esok hari? Hari ini adalah rencana dari hari kemarin kan gitu. Di dalil yang lain juga, seorang mukmin itu amat sangat rugi jika hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok tidak lebih baik daripada hari ini kan, seperti itu. Tuh. Nah, yang kemudian yang organizingnya, POWAC tadi ya, planning, organizing, pembagian jobnya. Nah, itu di Quran surat As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Barisan yang teratur seakan-akan seperti suatu bangunan yang kokoh, yang kuat, teratur sesuai tupoksinya, sesuai keilmuannya, sesuai ahlinya, tidak berdasarkan like dislike, suka tidak suka, tidak berdasarkan Oke lah, kalau berdasarkan suka tidak suka ya suka, tapi ya juga tetap harus sesuai ahlinya dong, gitu kan. Masa iya lulusan S1 bahasa Inggris disuruh ngajar bahasa Arab atau disuruh ngajar matematika, padahal keahlian dia bahasa Inggris kan gitu. Tuh. Nah, itu kan nanti kaitannya dengan manajemen akreditasinya juga mempengaruhi akreditasi atau penilaian dari stakeholder, bahkan masyarakat, pengguna wali siswa kan di situ. Nah, itu kan nanti akan rugi, berdampak negatif kembali kepada lembaga itu. Tuh ya. Termasuk juga nanti ada ayat actuating-nya, ada ayat controlling-nya, evaluasi. Iktani qabla homsin tadi itu, dalil hadis tadi itu juga bagian dari controlling juga kan. Lalu manfaat manajemen pendidikan Islam itu apa? Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, PAIKEM, disingkat dengan PAIKEM, yang juga sesuai dan nanti menghasilkan produk produktif. Lalu terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ya. Jadi murid-murid yang religius gitu ya, bisa mengendalikan diri. Jadi seharusnya ya tidak ada itu yang terlibat tawuran sebagainya jika ini benar-benar diterapkan. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Apa tujuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam itu apa? Gitu. Terbekalnya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Jadi tidak melulu tentang tekstual hadis dan ayat-ayat dan hadis saja, tapi juga paham di dalam manajemen pendidikan, khususnya administrasi pendidikan. Itu karena tuntutan pemerintah, tuntutan masyarakat juga seperti itu kan, kemudian dihargai atau diberi reward dengan tunjangan profesi. Itu ada tunjangan sertifikasi, ada sertifikasi guru, ada sertifikasi dosen, tuh pendidikan ada.
Dan terakhir teratasnya masalah mutu pendidikan. Dengan demikian jika POAJ itu benar-benar terlaksana planningnya dan sesuai ahlinya gitu ya. Jangan seperti tadi itu bukan ahlinya, guru biologi suruh ngajar ilmu hadis gitu ya. Dia lulusan biologi suruh ngajar ilmu hadis atau eh, ilmu ulumul Quran misalnya. Ya oke, dia mungkin paham, dia putra misalnya dia latar belakang dari pesantren atau apa, tapi kan di situ akan terlihat nanti apa ya, indikatornya sesuai atau tidak, capaian pembelajarannya itu nanti gimana, itu pastilah tidak apa ya, pastilah ada kelebihan dan kekurangan tuh. Tujuan manajemen pendidikan Islam tadi, manfaat tujuannya ya untuk fisik. Jadi Islam itu tidak hanya konsen di satu bidang saja, misalnya apa ya, smart gitu ya. Wah, sekolah di sekolah ini supaya pintar nanti menjadi pengusaha besar, tapi tidak ada sisi religiusnya, tidak gitu. Tuh, itu ada gitu. Karena apa? Karena sesuai dengan tadi sumber Islam, kita ini manusia dan anak-anak murid itu akan menjadi penerus kehidupan ini kan, penerus kepemimpinan, penerus kekhalifahan di dunia ini kan, di muka bumi ini ya, ini juga harus ada pendidikan jasmaninya di situ. Gitu. Juga ada pendidikan rohani gitu ya. Spiritualitasnya gitu ya. Dengan meneladani sifat-sifat Rasul gitu. Kemudian pendidikan akal, berijtihad, apalagi itu kan menggunakan akal kan, menimbang masalah, misalnya hakim gitu ya. Saking pentingnya ilmu sesuai keahlian dan pertimbangan akal, tidak berdasarkan emosional. Hakim itu kan ada dalilnya, ada itu. Jika memutuskan suatu keputusan perkara, jika salah dia mendapatkan satu pahala, jika benar dia mendapatkan dua pahala. Dengan tujuan tadi itu, orientasi kepada sumber Islam, kepada sebagai khalifah, menciptakan kedamaian, menciptakan kebenaran, nahi mungkar di bumi ini. Yang selanjutnya tujuan pendidikan sosial gitu ya. Ya, manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, diharuskan bersosial, itu saling mengenal, membentuk kepribadian di dalam ya kepribadian yang baik ya, insan kamil di suatu komunitas sosial itu. Kemudian tujuan pendidikan karir. Nah, ini Islam juga memperhatikan itu, tidak hanya aspek spiritual saja, tapi juga dari sisi karir. Harus bisa di dunia kerja, di karir. Dunia ini untuk mencari bekal akhirat gitu ya. Jadi tidak hanya perkara akhirat saja, tapi duniawi juga harus tuh kan. Nah, ada itu dalilnya kan, ikmal dunyaka ka'annaka ta'ishun itu dan seterusnya. Tuh, oke. Ini pembahasan materi yang pertama tentang konsep dan fungsi-fungsi manajemen di lembaga pendidikan Islam. Silakan teman-teman mahasiswa yang masih ada yang belum dipahami, tanyakan di Google Classroom, di kolom komentar, kita diskusi di sana. Selanjutnya nanti eh, ke materi selanjutnya, pekan selanjutnya ya. Kita akhiri dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.